Halo teman-teman passion catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan mengupdate ya hasil dari babak final turnamen MCCT Charity Cup 2022 yang dimana pada hari pertama ini Grandmaster Magnus Carlsen berhasil unggul dengan skor 2,5 berbanding 0,5 dari Grandmaster Jan Krzysztof Duda dari 3 laga yang telah terselenggara. Dan langsung saja admin Tarigan Catur akan menampilkan pertandingan round ketiga di hari pertama ini yang menentukan Grandmaster Magnus Carlsen unggul atas Grandmaster Jan Krzysztof Duda. Di sini Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan catur boh putih memulai permainan dengan pion C4 pembukaan Inggris dan dibalas oleh Grandmaster Jan Krzysztof Duda dengan kuda F6. Ini masuk ke dalam variasi pertahanan Hindia Anglo, kuda C3 dan pion E5, kuda F3 dan kuda C6 melindungi pion, lalu pion G3 kemungkinan akan menggunakan variasi pertahanan Vinceto oleh putih, gajah B4 dan kuda langsung merangsek ke D5 mengancam balik gajah hitam, gajah mundur ke C5 dan gajah G2, rokade pendek oleh hitam dan rokade pendek juga oleh putih, pion D6 dan pion E3, lalu gajah G4 mengancam kuda yang sedang melindungi menteri, lalu pion ancam gajah mundur satu langkah ke petak H5 dan terus ditekan gajah hitamnya oleh Magnus Carlsen dengan pion ancam gajah lagi-lagi. Gajah mundur ke petak G6 dan pion D4 ancam gajah hitam. Di sini terus ya Grandmaster Magnus Carlsen ancam buah dari lawan terus. Gajah mundur ke petak B6 dan langsung saja kuda pukul gajah di petak B6, lalu pion pukul kuda di petak B6 dan kuda H4 ancam gajah lagi. Gajah E4 mengajak pertukaran dengan gajah putih. Di sini putih merespon dengan pion ancam gajah dan balasan dari hitam cukup unik. Balasan dari hitam di sini adalah dengan kuda mundur ke petak D7 merelakan gajah hitamnya termakan. Tetapi jika nanti pion pukul gajah maka menteri pukul kuda putih. Dan itulah yang terjadi. Pion pukul gajah di petak E4 dan menteri pukul kuda di petak H4. Lalu gajah D2. Menteri H6 dan pion A4 lalu benteng F ke petak E8. Pion ancam kuda dan kuda mundur ke E7. Menteri F3 mengancam pion hitam 2 kali dan benteng F8 melindungi pion lajur F. Pion B3, kuda C5 ancam pion dan benteng B1 melindungi pion putih. Kuda merangsek ke G6 dan menteri G3, kuda H4, gajah H1 di sini agar kuda hitam tidak memiliki kesempatan untuk mengajak pertukaran dengan gajah putih ya. Pion G5 untuk mempersolid posisi dari kuda hitam yang ada di petak H4. Gajah E1 mencoba ya mengancam kuda hitam 2 kali, nanti dengan maksud pasti menteri putih akan dipindahkan ke suatu tempat dan gajah putih akan mengancam kuda hitam nantinya secara langsung. Kuda ancam gajah tidak dibiarkan rencana dari Magnus Carlsen itu berhasil oleh Jan Krzysztof Duda, maka di sini gajahnya kembali ke petak C3, kuda C5 dan menteri H2 lalu raja G7. Gajah E1 ancam kuda dan pion ke petak F6. Di sini putih khawatir jika gajah pukul kuda langsung
maka permainan dari hitam menjadi lebih solid. Oleh karena itu di sini putih menunggu, putih lebih memilih respon langkah menteri ke petak C2, lalu kuda mundur ke G6, gajah G2, kuda E7, pion ancam kuda, dan kuda mundur ke petak D7. Pion A5 maju terus ya, pion-pion putih, pion pukul pion, dan pion C5. Luar biasa di sini ide-ide dari Grandmaster Magnus Carlsen. Jadi ini terus ya, pion-pionnya akan dicoba untuk maju terus untuk menyulitkan pertahanan hitam. Menteri G6, pion pukul pion di petak D6, ada tempo ancam kuda, dan kuda pukul D5. Mantap juga nih. Kuda pukul pion di petak D5. Apakah ada langkah kombinasi di sini? Oh iya, betul, ada langkah kombinasi. Karena jika pion pukul kuda, maka menteri pukul menteri. Oleh karena itu di sini balasan dari putih adalah dengan langsung pion pukul pion di petak C7, lalu pion A4, benteng D1 ancam kuda, dan kuda ke petak B6 untuk melindungi kuda hitam lainnya yang ada di petak D7 yang diancam oleh benteng putih. Pion B5 dan menteri F7, lalu gajah B4 ancam benteng hitam, lalu benteng C8 mencoba untuk mendapatkan pion putih, tapi tentu akan sangat sulit ya. Benteng D3 di sini luar biasa, dan pion ke petak A3, langkah blunder dari Grandmaster Jan Krzysztof Duda di dalam permainan ini ya, yang membuat Grandmaster Magnus Carlsen unggul plus 3,2 atas Jan Krzysztof Duda. Di sini langkah terbaik menurut analisa komputer adalah sesuai dengan tanda panah tersebut ya, yaitu dengan kuda ke petak C4. Kita kembali. Di sini lebih dipilih pion ke petak A3 yang juga kurang jelas ya sebenarnya tujuannya apa. Maka gajah pukul pion di A3, lalu kuda C4 ancam gajah 2 kali, lalu benteng pukul kuda di petak D7. Ini adalah langkah kombinasi sederhana oleh pemain putih atau Magnus Carlsen dengan tujuan adalah agar permainan cepat menuju babak akhir, mengingat pion putih yang ada di petak C7 sangat menyulitkan. Menteri pukul benteng, menteri pukul kuda, dan benteng pukul gajah. Di sini secara kualitas seharusnya Grandmaster Magnus Carlsen kalah ya, karena di sini hitam punya 2 benteng, sedangkan putih hanya 1 benteng dan 1 gajah. Tapi yang menjadi masalah bagi hitam adalah pion putih sangat banyak. Pion putih ada 6, sedangkan pion hitam hanya ada 5. Dan terlebih lagi pion dari putih semuanya sudah cukup maju, sudah cukup advance ke pertahanan dari hitam. Pion B6, maka di sini 2 pion putih sudah bergandengan di lajur B dan C, dan ini akan menjadi sangat sulit bagi hitam. Benteng D3, benteng B1, dan benteng D2, gajah F3 dan menteri D6, lalu gajah E2. Menteri A3 mencoba mengancam pion. Di sini ada tempo skak ya kalau putih tidak hati-hati, dan di sini raja mendekat ke petak F2, satu-satunya buah yang bisa digerakkan untuk menyelamatkan pion putih tersebut. Benteng D6 dan menteri B4 mengajak adu menteri dan mengancam benteng hitam, sehingga ini adalah paksaan harus ya pertukaran buah. Menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, dan raja F8, gajah C4, raja E7, dan gajah D5. Sudah sangat sulit bagi Jan Krzysztof Duda karena gajah putih akan memukul pion hitam. Dan di sini hitam
memilih opsi langkah benteng ke petak A8 dengan tujuan untuk mengancam skak di petak A2. Namun itu tak dibiarkan oleh Grandmaster Magnus Carlsen, dan Magnus Carlsen memilih langkah benteng B2. Dan karena sudah tidak ada lagi tempo serangan yang dapat dilakukan oleh Grandmaster Jan Krzysztof Duda, maka tepat di posisi seperti ini Grandmaster Jan Krzysztof Duda memutuskan untuk menyerah. Karena jika pertandingan dilanjutkan memang sangat sulit, Gajah Putih mengincar pion hitam. Oleh karena itu, menurut admin Trigan Catur, agar pertahanan hitam tidak semakin parah kerusakannya, maka harus benteng pukul gajah. Dan jika pion pukul benteng, maka kita lihat di sini putih memiliki 6 pion sedangkan hitam memiliki 5 pion, dan pion-pion putih sudah mau promosi, sudah pasti benteng hitam akan tertahan di lajur atau baris ke-8, maka sudah pasti Grandmaster Jan Krzysztof Duda layak kalah. Oke, menurut admin Trigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya, tetap di Trigan Catur Channel.